Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang sempat menghebohkan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes. Begini penjelasannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tenaga honorer merupakan sebuah persoalan yang cukup kompleks. Ini sudah ada sejak lama. Persoalan mengenai tenaga honorer yang tak kunjung diberikan kepastian oleh pemerintah akhirnya bisa mendapatkannya sekarang. Pemerintah telah memutuskan bahwa hal-hal terkait tenaga honorer harus segera diselesaikan. Ini bahkan sudah termaktub dalam undang-undang. Tepatnya adalah Undang-Undang ASN 2023. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah harus menyelesaikan persoalan tenaga honorer selambat-lambatnya pada bulan Desember 2024 mendatang. Dengan begitu, maka kini pemerintah dengan serius membahas persoalan ini. Tenaga honorer rencananya akan diangkat menjadi P3K. Beberapa waktu lalu, pemerintah mengatakan bahwa semua tenaga honorer akan segera diangkat menjadi P3K, bahkan tes CASN pun disebut hanya formalitas. Faktanya, memang semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun, Anda harus memahami beberapa ketentuannya. Itu semua telah video ini rangkum dalam beberapa poin sebagai berikut. 1. Terdaftar di BKN. Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi B3K harus sudah terdaftar secara resmi di database BKN. Hal ini menjamin bahwa proses pengangkatan benar-benar mengangkat tenaga honorer asli dan bukan honorer titipan. 2. Tidak bergantung pada hasil tes CASN. Pengangkatan menjadi P3K tidak bergantung pada hasil tes seleksi CASN. Artinya, baik lolos ataupun tidak lolos dalam tes CASN, tenaga honorer tetap memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. 3. Pembagian P3K. P3K terbagi menjadi dua golongan, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Tenaga honorer yang tidak lolos tes CASN akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kemudian yang keempat, yaitu keuntungan P3K penuh waktu. P3K penuh waktu memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan paruh waktu. Ini termasuk hak-hak dan tunjangan yang lebih lengkap, serta stabilitas pekerjaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
menjadi P3K penuh waktu adalah pilihan yang diinginkan bagi banyak tenaga honorer. Disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik pada tes yang akan datang. Demikian informasi terkait dengan penjelasan mengenai tenaga honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes serta beberapa hal lainnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.